Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Dewi Wayuni Official. Kali ini kita akan ngobrol bareng ah Dimas Ahmad. Bukan ya? Pak Is Ahmad. Oke, Pak Is, lagi di mana Pak Is? Ya, aku lagi di kantor sih. Oh, Kebetulan is. belum ada kegiatan di rumah kan, jadi aku ke kantor. Oke, memang kalau karyawan berprestasi itu beda ya. Dia harus di dia harus di kantor 24 jam ya. Dia kayak pamdal. Oke, Pak Is, kali ini Ya, tujuannya buat video ini kita pengen menginformasikan, memberi inspirasi kepada teman-teman mungkin yang akan ingin berkuliah dan kuliah dan hampir menyerah. wah, Ya, sekarang sepertinya sekarang berat ya, sepertinya ya. Sampai hampir menyerah gitu ya. berat banget. Pernah nangis kan gagal sidang? Ya pernah lah. Ya, itu salah satu ini ya cerita ya di masa perkuliahan. Memang mungkin harus melewati hal-hal tersebut untuk ngebentuk mental itu sendiri mungkin. Oke, ini Faiz Ahmad. Faiz Ahmad gokil guys. Ntar Zai Ahmad juga ada. Faiz sedikit cerita Ya. ya. Faiz sebenarnya itu eh, apakah sudah sekeren sekarang? Wis. Ya, serius ya? Belum. Belum ya, pastinya belum ya. Faiz dulu di mana Belum. sih tempat tinggalnya? Kalau tempat tinggalnya kalau tempat tinggal yang mana ya? Tempat tinggal yang di Batam atau yang di Pulau kampung nih? Tumbar. Oh, di Pulau Tumbar, Pulau Iya. Tumbar. Ya, jadi saya asli dari Pulau Tumbar. Pulau Tumbar itu letaknya di Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang. Tapi kabupaten atau kotanya masih di Batam. Oke. Pulau Tumbar itu bisa dibilang salah satu pulau yang terpencil, jauh dan bisa dibilang masih tertinggal sampai saat ini. Pulau Tumbar. Kenapa? Mungkin Kenapa bisa berkata seperti itu? karena dari segi listrik, kemudian dari segi jaringan, internet dan lain sebagainya itu masih jauh banget gitu. Jadi Oh iya, beneran bisa. saya pikir di Batam ini sudah semua gitu loh. Oke, mungkin nanti misalkan informasi ini sampai kepada pemerintah pusat sana ya. Harapannya Pulau Tumbar bisa jadi pulau merica yang penuh dengan listrik dan internet. Ya, cukup ya. Semoga ke depan Pulau Tumbar bisa ada listrik, bisa dapat internet sehingga yang anak-anak sana kuliah gitu ya bisa terus komunikasi dengan orang tuanya secara lancar. Ya, betul. Tapi Pak Is sudah Amin. bisa kayaknya kemarin telepon sama ibunya. Alhamdulillah kalau untuk jaringan kebetulan kan baru satu provider yang masuk ya, Telkomsel, tapi itu Oh, letaknya jauh banget. Di di Kelurahan Pulau Terong tapi di pulau sebelahnya lagi gitu. Jadi jaringannya itu datang hilang, jadi oh, nggak stabil seperti. Jadi kalau kita mau teleponan video call gitu kita harus mencari jaringan ya mungkin di oh, tempat yang agak tinggi kayak gitu lah. hilang dan pergi gitu ya, bagaikan apa ya? Ya, bagaikan si dia. Musik. Oke, gokil. Di sana berarti belum ada internet, belum ada. Terus Pak Is sekolah di sana saya dengar sering juara. Benar? Iya, benar sih, Wah, benar. sangat berprestasi. Tapi muridnya ada kan? Antara ada dan tiada. Enggak, maksudnya gini. Jadi Hmm, eh, kan dulu di kampung itu kan kita sekolahnya lokal oke. jauh itu kita lokal jauh, bukan sekolah pusat. Bukan mahasiswa, siswa kan karena masih SD ya. Siswa itu kelas 1 hanya 3 orang. Oke, jadi Pak Is Ketika juara saya, berapa kemarin? belum dapat juara, Oh, belum. belum dapat juara. Kan 3 orang tuh lumayan bisa juara satu. Terus kelas 2 juga 3 orang, kelas Mm-mm. 3-nya 3 orang, Oke. kelas 4-nya udah 4 orang. Jadi Al- kita beda-beda. Oke. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu 3 orang, makanya belum ada perankingan gitu. Berasa Laskar Pelangi ya. Yang kayak ya Allah. Terus gimana? Menarik nih. Terus pas kelas 4 Mm-mm. kelas 4 SD itu kita udah 4 orang.
4 orang itu. Nah, jadi pas sama gurunya di kelas 4 itulah dikasih perankingan, tetapi perankingannya cuma untuk ranking 1. Oke, Pak Is waktu itu posisinya 1 berarti. 1, ranking 1. Jadi tidak ada ranking 2, ranking 3, 4 itu nggak ada. Nggak Jadi ada. dari 4 orang cuma 1 aja dipilih ranking. Gitu. Oke, terus kelas 5 orang. Enggak, kalau kelas 5 udah beda cerita. Kelas 5 berapa kalau orang? Kelas 5. Kelas 5 itu kebetulan gurunya pindah. Oh, pindah, tutup dong. Ya Allah, sedih banget ya. Sedih banget, sedih. Ini sedih, guys. Oh my god. Udah juara 4, juara 1, kelas 4 juara 1, pas kelas 5 gurunya pindah. Terus gimana? Terus gurunya pindah ke Batam kan, ngajar ke Batam. Terus akhirnya kami dipindahkan ke sekolah pusat, ke sekolah ke sekolah pusatnya. Tapi nyebrang. Pakai ini jembatan gitu yang kayak di TV-TV enggak kayak kayak di TV-TV. Kita naik speedboat atau enggak naik boat pancung. Oh, bayar. Itu bayar. Oh my god. Bayar, tapi kadang di backup juga sama gurunya gitu, kadang di backup juga sama sekolah, tapi nggak stabil. Jadi lebih banyaknya sih bayar sih sebenarnya. Ya tapi bayarnya masih standar, misalnya sehari itu 3.000 atau mungkin 4.000 gitu sekali nyebrang atau seharian lah gitu. Wah, cukup menarik ya, kelas 5 sampai kelas 6. Ya, terus kelas 5 kan udah pindah tuh ke pusat ya. Terus akhirnya seneng lah karena bertemu banyak teman-teman kan. Oke, terus gimana Pak Is kan sebagai sang juara nih waktu di sekolah di Pulau Tumbarnya. Gimana, mampu bersaing nggak? Alhamdulillah mampu bersaing dan unggul gitu. Oh gokil. Jadi berapa mahasiswanya ketika di pusat? Ketika di pusat itu kami kan kelas 5 itu ada sekitar 3 orang, terus ditambah, jadi kelas 5 itu satunya juga pindah ke Batam siswanya, jadi sisanya 3 orang dari kampung kan. Terus di sekolah pusat itu ada sekitar 13 orang, jadi tambah kami 3, jadi 16 orang lebih kurang. 16 orang. Maksimal itu 16 orang. Dan waktu itu Pak Is juara berapa? Juara 1. Gokil, keren. Terus pas kelas 6 guru pusat pindah. Iya, kelas 6 tidak ada yang pindah. Oh, kirain pindah lagi gurunya ke Batam. Sedih kali. Kelas 6 itu saya udah dapat ranking 1. Jadi bisa dibilang dari kelas 4, 5, 6 saya itu dapat ranking 1. Kemudian SMP di situ juga. SMP-nya baru dibangun. Enggak, di pusat ini di mana maksudnya? Di Pulau Granting. Oh, Pulau Granting. Iya, Pulau Granting. Pulau Tumbar, Granting, terus ada Pulau Terong. Terus ada pulau apa lagi? Teluk Bakau, Bekasi. Teluk Kasih. Mungkin nanti kan ada yang nonton mungkin dari daerah-daerah sana, pasti mereka bakalan tahu gitu. Mungkin mereka paham apa yang saya sampaikan. Gitu. Daerah-daerahnya tuh mereka pasti tahu. Oke. Tapi di pulau yang Pak Is yang satu ini, yang tadi bilang Granting ya? Iya, Granting. Internetnya gimana internetnya? Sama listrik? Juga tidak ada jaringan. Oh gitu. Sinyal. Tapi kalau listrik gimana listrik? Listrik di sana lumayan, tapi ya hidup listriknya itu juga terbatas sih, maksudnya startnya dari jam 6 petang sampai jam 11 gitu. Kalau kami kan mungkin dari jam 6 petang sampai jam 9, mereka sampai jam 11 malam kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus udah SD penuh dengan keseruan, SMP, terus SMK-nya? Nah, SMK itu jujur ya, saya tuh nggak pernah kebayang pas SMK itu bakalan ke Batam gitu. Maksudnya beneran nggak pernah terbayangkan sama sekali. Apalagi sampai di Batam sampai sekarang ini bertahan itu saya nggak pernah terbayang gitu, nggak pernah terplanning gitu. Dulu kan waktu lulus SMP itu saya udah berencana memang niat pengen sekolah tetapi nggak mau di daerah pulau, karena di pulau itu ada SMA 13 ya, sekarang SMA 13, tapi saya nggak jadi alumni dari sana akhirnya. Ya udahlah, pengennya ambil di belakang Padang ya, di belakang Padang kecamatan. Oke. Pengennya ambil di SMA 2, mungkin dulu niatnya atau rencananya tuh pengen ambilnya IPA gitu. Oke, kenapa kalau bisa kan? Karena pinter gitu kan. Biasa anak IPA anak-anak pinter ya kan. Terus pas setelahnya, jadi
itu tuh kayak film India ya. Jadi besok saya tuh mau ikut pendaftaran di Belakang Padang. Saya udah prepare, udah siap-siap. Tapi H-1 sebelum saya berangkat saya malah dapat tawaran untuk ke SMK 2. Jadi saya dapat tawaran semacam beasiswa lah, beasiswa hinterland namanya tuh, untuk masuk di SMK Negeri 2 Batam. Saya ingat banget itu suasana itu kayaknya weekend, terus akhirnya saya diantar ke Batam, kemudian ikut registrasi dan lain sebagainya, dan akhirnya saya dapat jurusan akuntansi karena memang saya senangnya hitung-hitungan, jadi saya ambil akuntansi seperti itu. SMK 2 ya, SMK 2 Batam ya. SMK Negeri 2 Batam. SMK Negeri 2 Batam. Wah, beasiswa ya? Beasiswa, saya beasiswa. Wah, yang pastinya beasiswa prestasi dong. Iya dong. Ya, beasiswanya ada beberapa beasiswa ya di SMK 2 itu ada beberapa beasiswa. Tapi kalau saya itu pas masuk itu beasiswa itu maksudnya hinterland, beasiswa hinterland khusus anak-anak yang tertinggal daerahnya gitu. Tetapi alhamdulillah ketika sekolah saya juga dapat ranking gitu. Saya masih dapat ranking. Anak pula masih mampu bersaing dengan bersaing. Itu pernah dapat ranking 1, kemudian ranking 2, ranking 3 sama ranking 4. Wow, memang luar. Startnya dari ranking 4. Oke. Mantap. Memang luar biasa ya Muhammad Faiz ini ya. Terus setelah dari SMK, ini yang menarik teman-teman. Ini sangat menarik. Pak Is ini SMK tadi SMK 2 akuntansi ya? Ya, SMK 2. Dan sekarang kuliah dulunya itu di geomatika. Akuntansi ke geomatika. Nanti Pak Is ceritain ya geomatika. Terus sekarang kerja, ini kuliah di geomatika, sekarang kerja di jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Oke, akuntansi geomatika, balik lagi ke alamnya. Itu gimana? Ini agak gimana ya sebenarnya, cerita itu agak sedikit berlika-liku gitu ya. Mungkin kalau kalian yang tahu lagu dangdut Jalan Hidup Rupa-Rupa, nah gitu beneran kayak berlika-liku gitu. Oke. Emang kayak gitu kenyataannya. Maksudnya saya juga kadang kalau mau menceritakan itu kayaknya zigzag gitu. Oke, zigzag. Ya, jadi ya singkat cerita, kan SMK-nya akuntansi. Jadi saya tuh setelah lulus SMK 2014 ya. 2014 bulan Maret itu saya lulus SMK. Tetapi saya tidak langsung lanjut kuliah, teman-teman. Maksudnya saya pengen mandiri, jadi saya kerja. Harapannya setelah kerja itu saya dapat mengumpulkan uang buat kuliah. Tapi saya nggak tahu kira-kira kapan sih saya bakalan kuliah gitu. Jadi dari 2014 ke 2016 saya kerja di sebuah perusahaan travel. Mungkin finally nanti ada mantan bos saya yang nonton gitu ya. Iya. Jangan disebutin, bahaya. Gak perlu disebutin branded ya. Iya, jangan. Tunggu ada endorse-nya baru kita ajak gitu. Nah, jadi intinya saya bekerja di sebuah travel, perusahaan pariwisata. Saya di sana sebagai accounting, sebagai administrasi juga, merangkap juga beberapa, terkadang juga sebagai marketing gitu ya. Kemudian di 2016 saya memutuskan untuk resign. Akhirnya saya memilih untuk kuliahnya itu alhamdulillah saya dapat beasiswa bidik misi Politeknik Negeri Batam. Wow, beasiswa lagi guys, gokil, enak banget hidupnya ya. Semua beasiswa. Kita kuliah sekolah bayar habis-habisan. Ya, aduh, masya Allah, alhamdulillah. Ya, mungkin nanti kan ada anak-anak bidik misi juga yang nonton mungkin ya, mungkin kan bisa diambil ya hal positifnya atau mungkin hal baiknya gitu. Terus pas daftar bidik misi juga planning pertama tuh ambilnya akuntansi. Maksudnya saya tuh udah klop akuntansi gitu. Tetapi ternyata saya tidak mendapatkan akuntansi karena saya telat sekali datang registrasi, kemudian kursinya udah habis. Waktu itu tuh ada yang daftar ulang sebelum saya daftar. Akhirnya saya kegeser. Oke. Akhirnya masuklah ke geomatika. Ya, benar. Akhirnya saya masuk ke program studi geomatika. Nah, geomatika itu ternyata baru.
Iya. Ternyata baru launching angkatan pertama itu program studinya di tahun 2016, dan saya dan teman-teman itu adalah angkatan pertama untuk program studinya geomatika. Terus gimana transisi dari akuntansi ke geomatika itu ibaratkan apa coba? Ibarat kan kalau sebuah lingkaran 360 derajat. Mungkin kalau kalian tahu lingkaran kan bulat ya. Nah, seperti itulah transisinya saya di masa itu. Mungkin bisa dibilang antara langit dan bumi. Jadi akuntansinya itu adalah bumi, langit itu adalah geomatika. Jauh sekali. Gitu ya. Karena memang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada yang sama gitu. Jadi beneran saya mengulang. Maksudnya transisi itu beneran transisi yang luar biasa. Ya. Karena banyak penyesuaian, banyak adaptasi baik dari mata kuliah, kemudian materi atau di bangku perkuliahan itu banyak banget yang saya hadapi. Oke. Tapi alhamdulillah ya bisa lulus tepat waktu ya. Ya, alhamdulillah saya lulus tepat waktu, maksudnya sesuai dengan masa studi untuk D3 kan 6 semester atau 3 tahun. Nah, alhamdulillah saya tidak menambah semester. Tapi Oke, good. Tapi seharusnya Pak Is ini tetap mampu bersaing ya di geomatika ya. Karena kan ya, geomatika tuh ada renang-renangnya kan. Woi, anak pulak. Iya, benar ada olahraga renang loh. Wah, dapat apa kemarin olahraganya? Dapat taekwondo. Semester 1 itu kami dapat taekwondo. Taekwondo ya? Bisa Pak Is taekwondo? Wadah! Kalau mau dibilang bisa ya sedang lah gitu, tapi saya tahu dikit gitu ya jurus-jurusnya. Oke, terus setelah dari geomatika kenapa bisa di jurusan manajemen bisnis sekarang? Nah, jadi pas di jurusan manajemen bisnis itu saya berawal dari magang ya. Saya awalnya magangnya di luar kuliah. Oke. Kebetulan memang lagi ada lowongan waktu itu untuk magang di luar kuliah di tahun 2017 bulan Desember. Saya masih ingat tuh Desember 2017 saya ambil lowongannya. Kemudian saya dan beberapa teman waktu itu tuh ada yang didistribusikan, ada yang di jurusan informatika, kemudian ada yang di jurusan mesin, kemudian ada juga yang di jurusan elektro, dan saya alhamdulillahnya di jurusan manajemen bisnis, dan itu merupakan sebuah applause, wow gitu, saya dapat belajar administrasi kembali. Oh iya. Jadi kayak istilahnya setelah zigzag balik lagi ya balik lagi ke zona yang diinginkan ya. Iya, benar. Terus gimana Pak Is di manajemen bisnis? Mampu menerapkan ilmu yang di geomatika? Kalau mau dibilang saya akui saya menerapkan, karena dari kayak mata kuliah PTI pengantar teknologi informasi atau komputer itu kan terpakai. Kemudian untuk sebenarnya banyak sih yang terpakai ya, mungkin kalau dari 100% sekitar 35% itu terpakai gitu, terpakai dan benar dapat diterapkan lah. Oke. Oh ya, Pak Is, terakhir nih Pak Is. Ya. Terakhir, Pak Is menjadi karyawan berprestasi di Politeknik Negeri Batam. Gokil. Pak Is, ini mungkin ya teman-teman dari kita juga Politeknik akan nonton. Apa yang membuat Pak Is mampu mendapatkan kesempatan menjadi karyawan berprestasi? Menurut Pak Is, hal apa yang perlu ada dalam diri teman-teman kita yang mungkin masih terus belajar untuk menjadi karyawan yang berprestasi seperti Pak Is? Jujur ya, kalau boleh jujur saya akui sih, mau dibilang dari kata sempurna gitu ya, itu jauh banget sempurna gitu. Mau dibilang dari kata baik, saya juga jauh banget dari kata baik gitu kalau sebagai staf atau sebagai karyawan ya. Tetapi yang saya terapkan lah gitu ya, atau mungkin yang emang ada di dalam diri saya ketika saya bekerja, saya itu pengen bekerja itu sesuai dengan
diri saya gitu. Maksudnya bebas gitu, bebas dalam artian walaupun apa ya, sulit sih sebenarnya mau saya deskripsikan. Intinya saya tuh pengen belajar gitu. Jadi apapun itu saya pengen belajar gitu. Gimana sih misalnya cara membuat sebuah laporan, atau mungkin gimana sih cara mengerjakan sesuatu gitu. Itu saya pengen belajar gitu. Saya pengen belajar dan saya berusaha melakukan sebisa mungkin yang dapat saya lakukan untuk terbaik gitu. Walaupun nggak terbaik, tetapi saya berusaha gitu. Saya belajar beberapa hal yang mungkin hal-hal baru gitu. Oke, intinya mau terus belajar ya. Iya, intinya terus belajar. Terus ketika kita menemukan problem, atau mungkin ketika kita menemukan masalah, atau mungkin ketika kita mendapatkan masukan, entah itu masukan dari mahasiswa, entah itu masukan dari rekan kerja yang lain gitu ya, kita harus open. Dalam artian tidak menutup diri gitu. Oke. Sip, Pais. Dengar-dengar ya. Pais nih terakhir, Pais ini kesempatan sangat berharga yang saya akan berikan kepada Pais. Pais senang nyanyi kan? Mungkin sebagai penutup di podcast kita, tapi bukan untuk terakhirnya ya. Mungkin kita akan ada beberapa segmen lagi ke depan. Mungkin bisa ngebahas terkait dengan pertanyaan atau problematika yang ada di jurusan manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam ini. Mungkin kita akan ada video-video lainnya. Ya mungkin kayak kemarin kita sempat pengen buat konten. Gimana kalau kita ngebahas tentang SP surat peringatan itu ya, atau yang lainnya. Tapi kali ini kita ngebahas dulu biar kan banyak nih zaman online, khususnya mungkin yang semester 2 ya, atau yang baru-baru pasti nggak tahu. Misalkan kayak staff dari laboran siapa, TU siapa, ya gitu-gitu kan nggak ada yang tahu. Mungkin dengan ini nanti semoga bisa tersampaikan informasi terkait ternyata oh ini rupanya Pak Pais. Mungkin. Oh ya Pak Pais, terakhir tadi saya minta bisa nggak sumbang setengah lagu. Oh ya. Wah, kalau lagu mah saya mah gendernya ke dangdutan ya. Jadi buat kalian pecinta dangdut mungkin bakalan seneng ya. Kita serius tapi tetap enjoy ya. Iya. Enjoy tapi tetap serius ya gitu. Sekarang boleh nggak kita informasikan, misalkan kan kadang ada yang nggak ingin melalui WA gitu ya, nggak bisa langsung nomor handphone kita kasihkan, mungkin bisa lewat Instagram Pais. Gimana, boleh saya share untuk Instagram Pais? Boleh, silakan. Saya terbuka baik itu media sosial di Facebook, atau mungkin di Instagram, atau mungkin Telegram, atau mungkin WhatsApp itu. Pais, namanya apa Instagramnya? Pais _ ya. Ini ya, Pais. Wah, guys, buat kalian mahasiswa baru ya, ini bisa di follow Bang Pais, tapi nggak tahu ya di follow back atau enggak guys. Oke, terima kasih Pais. Ini kata-katanya tidak ada kata selesai di dalam sebuah perjuangan. Gokil. Keren. Nanti buat teman-teman mungkin yang ingin nanya ya, Pais, mungkin ada yang bertanya tentang jurusan, tentang misalkan ada yang ingin komunikasi Pais, bisa lewat Instagram ya. Mungkin di Instagram juga perlu diperhatikan mungkin terkait TK dan sebagainya. Oke Pais, terima kasih untuk sharing-sharingnya hari ini, sang juara, dan akhirnya tidak hanya di SD, SMP, SMK, bahkan tempat kuliah, ternyata guys di tempat kerja juga mampu. Gokil. Terima kasih. Memang ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung ya. Jadi tambahan nih untuk prestasi itu yang saya dapatkan itu maksudnya nggak murni dari saya sendiri, tetapi kan juga pastinya ada dukungan dari teman-teman semua di kantor yang mendukung sampai saya bisa seperti itu gitu. Jadi intinya saya tetap apapun yang saya capai itu adalah doa dan juga dukungan dari semua teman-teman yang ada. Oke, Pais, mungkin untuk podcast kita terakhir, mungkin Pais bisa menurut Pais gimana dengan
podcast yang seperti ini juga baru konten-konten baru yang ada di konten abang gitu. Menurut Pak Is gimana podcast ini yang seperti ini? Bagus. Podcast itu bagus. Dalam artian itu memberikan informasi secara singkat, padat dan jelas. Maksudnya tidak mesti harus ketemu langsung, tidak mesti harus bikin janji atau jadwalkan. Mungkin ada teman-teman yang penasaran atau pengen tahu Pak Faiz yang mana sih, Mas Faiz yang mana gitu kan, bisa lihat di podcast. Ternyata mukanya seperti ini, ternyata wajah seperti ini, Instagramnya di sini ya, ternyata seperti itu. Atau mungkin mau nanya sekilas latar belakangnya kan bisa dari podcast ini. Jadi nggak mesti harus bikin janji atau mungkin nggak mesti harus ketemuan seperti itu. Jadi beneran memudahkan dan bagus banget sih, bagus banget. Pak saya sendiri nilainya tuh bagus banget. Podcast ini sangat bermanfaat untuk semua, baik itu dari yang punya akunnya, kemudian bagi teman-teman yang lain kan itu subscribernya kan juga bermanfaat gitu. Jadi benefit positif banget gitu. Oke, sip. Terima kasih Pak Is. Mungkin di next konten kita akan bahas lagi hal-hal lain seputaran kampus. Mungkin kalau kita udah banyak subscribernya dari mahasiswa juga mungkin yang di kampus kita, nanti ini akan menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi kalau yang untuk di luar kampus, semoga juga bisa menginspirasi. Kalau anak pulau nggak mesti minder ya, nggak boleh merasa minder, nggak perlu merasa malu, itu nggak perlu. Jadi akui siapa diri Anda dan jangan dan jangan bergaya atau mungkin bertingkah di luar Anda gitu. Jadi intinya tetap menjadi diri Anda sendiri gitu. Nggak perlu minder, saya dari pulau, nggak usah minder gitu. Akui gitu. Akui, semua orang kan punya kampung gitu. Jadi kita harus bangga dengan kampung kita sendiri gitu. Oke, wih, gokil. Pak Is sudah membuktikan. Kalian yang nonton video ini mungkin yang masih terus berpikir, aduh aku nggak mungkin nih bisa bersaing dengan orang-orang di luar kota dan sebagainya. Tak mungkin. Pak Is bisa, saya bisa, dan semua pasti bisa. Oke Pak Is, bisa. Sudah subscribe kan Is? Udahlah. Oke. Nanti kalau udah diposting, oh ya ini sekalian izin di upload di YouTube ya. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Is. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Oke.